Puspita. Oke, yang kelas 5 ada yang sama tidak? Tidak, semua ya. Untuk yang kelas 2 udah tahu belum sekarang jadwalnya apa? Matematika. Untuk materinya apa atau enggak? Belum. Kalau yang kelas 5 tahu enggak sekarang apa? IPA. Oke. Tahu enggak apa sekarang materinya apa? Sistem pernapasan. Oke, bagus. Itu pertama-tama Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran untuk kelas 2 itu ada mempelajari bangun datar. Tujuannya itu agar kalian tahu bentuk-bentuk benda yang ada di sekitar kalian itu bentuknya apa. Jadi nggak cuma bulat atau kotak. Nah, itu ada namanya ya, selain bulat sama kotak. Itu nanti kalian akan belajar macam-macam dari macam-macam bangun datar. Yang untuk kelas 5 itu ada sistem pernapasan. Jadi nanti kalian mengenal macam-macam dari sistem pernapasan manusia itu lewat apa saja, udaranya nanti lewat apa saja. Nah, untuk yang pertama kelas 2 itu udah tahu belum? Selain bulat sama kotak itu ada bangun apa saja? Segitiga. Segitiga. Terus yang lain? Lingkaran. Oke, lingkaran. Panjang. Iya. Terus? Gelang ketupat. Oke, kalau yang kelas 5 udah tahu sistem pernapasan itu udaranya lewat apa aja? Hidup. Terus? Faring. Lari. Oke. Dan seterusnya. Oke, bagus. Terus untuk yang kelas 2 silahkan kalian mempersiapkan alatnya. Untuk kelas 5 ini Ibu ada tugas kalian membuat proyek yaitu seperti pada gambar nih. Nanti kalau Ibu buat Ibu siapkan bahan-bahan untuk membuat seperti yang pada gambar tersebut. Ini Ibu udah siapin, nanti tinggal kalian tempel-tempel sesuai pada gambar yang Ibu paparkan. Dan kalian setelah selesai kalian membaca materi yang ada di buku. Kalian kan punya buku paket. Ya. Itu dibaca apa fungsi dari hidung, terus ada tenggorokan, paru-paru. Nah, ini Ibu. Ibu tinggal dulu ya. Ya. Untuk fokus ke kelas 2. Nah, oke, untuk kelas 2 kita akan pelajari bangun rumah tadi ya. Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan bangun datar. Oke, selanjutnya untuk kelas 2 itu akan mengenal bangun datar. Ibu akan jelaskan yang pertama itu apa yang dimaksud dengan bangun datar. Bangun datar itu adalah bentuk 2 dimensi yang mempunyai permukaan datar dan tidak memiliki ruang. Jadinya datar aja, polosan itu macam-macamnya bangun datar itu ada persegi panjang, tadi segitiga sama Mbak Intan, terus ada lingkaran. Nah, terus macam-macam bangun datar yang lainnya itu ada layang-layang, trapesium dan segi lima. Nah, segi lima itu nanti kenapa dibilang segi lima kita akan pelajari. Terus selanjutnya itu ada ciri-ciri bangun datar. Bangun datar itu yang pertama memiliki sisi seperti yang pada jajar genjang. Itu di pinggir-pinggirnya ada tanda panah. Yang pertama itu ke atas, itu namanya sisi. Terus ada yang ke samping, ke kanan, terus ke bawah, ke kiri. Itu jumlahnya ada 4, berarti sisinya ada 4. Nah, sedangkan yang kedua, ini ada gambar trapesium. Ini sisinya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sisi sama namun berbeda. Terus yang selanjutnya itu ada sudut. Sudut itu daerah yang membentuk oleh 2 sisi. Itu ada di sini. Jadinya di pojok-pojoknya nih ada setengah lingkaran, ada simbolnya. Ini memiliki 4 sudut. Selanjutnya itu ada
sisi dan 4 sudut tadi yang sudah Ibu jelaskan, yang sama panjang untuk persegi. Kalau persegi panjang nanti hanya memiliki 2 pasang yang sama. Nanti. Terus untuk persegi panjang itu contohnya di sekitar kalian itu ada pintu, terus ada remote televisi. Kalau di sini ada apa? Coba sebutkan. Figuran. Terus. Lemari. Oke. Yang lainnya? Kaca. Papan tulis. Oke, bagus. Nah, untuk selanjutnya kan ada segitiga. Kalau segitiga ada berapa sisi? 3. Nah, kalau sudutnya? 3. Terus contoh dari bangun datar segitiga? Bisa. Bisa. Terus yang lainnya yang ada di sekitar kelas ini ada nggak? Segitiga? Garis yang Iya, garis. Terakhir ini ada lingkaran. Lingkaran itu tidak memiliki hanya memiliki satu sisi dan tidak memiliki sudut. Jadi nggak ada, karena sisinya satu, jadi nggak ada sudutnya, karena sudut itu terbentuk dari 2 sisi. Nah, selanjutnya itu ada tugas nih buat masing-masing kelompok. Jadi kalian hitung dulu 1 sampai 5. Bisa dimulai dari Mbak Intan. 1, 2. Iya, ya. Selanjutnya kalian bisa duduk secara berkelompok. Jadi 1 hingga 5 jadi 1 kelompok dan seterusnya. Oke. Untuk yang nomor pertama itu ada macam-macam bangun ruang. Kalian bisa memotong gambar-gambar yang ada di belakang. Kalian ada didorongkan, dipotong-potong dulu, lalu ditempelkan. Jadi gambarnya itu ada di belakang halaman belakang sendiri, lalu ditempelkan di halaman pertama. Terus nanti di bawahnya itu ada nama dari bangunan tersebut itu apa. Oke, Ibu tinggal dulu untuk kelas 2 Ibu ke kelas 5 dulu. Kelas 5 sudah selesai proyeknya? Sudah. Sebenarnya ditempel di sini. Ya. Oke, jadi hasil dari kalian baca tadi apa? Baca dari buku makan itu ada apa aja? Ada hidup. Faring, lembut, bronkiolus, trakea, paru-paru, alveolus, sama diafragma. Iya. Dari setiap sistem organnya kalian sudah tahu belum? Apa saja fungsi dari sistem organnya? Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan dari pengertian dari setiap bagian sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan sendiri itu adalah sistem organ yang berfungsi untuk bernafas. Bernafas itu adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, tadi benar tentang Mbak Safa di kelompok 1. Betul tadi dari presentasi hasil membacanya kelompok 1 itu yang pertama ada hidung. Hidung itu merupakan tempat keluar masuknya udara dan untuk menyaring kotoran, karena dalam hidung itu ada lendir-lendir untuk menyaring kotoran dan juga ada bulu-bulu halus dalam hidung juga
paru-paru. Setelah menuju ke paru-paru, dalam paru-paru itu sebelum masuk ke paru-paru ada namanya bronkus dan bronkeolus. Saluran udara di dalam paru-paru itu namanya bronkus dan bronkeolus. Terakhir itu yang paling bawah itu ada diafragma atau yang membantu proses pernafasan. Oke, itu yang pertama, hidung tadi merupakan pintu masuk utama dalam udara ke dalam tubuh. Di dalam hidung terdapat rambut dan lendir tadi yang berfungsi apa? Menyaring hidung. Pintar. Hidung juga dapat melembabkan udara sebelum masuk ke paru-paru agar lebih aman bagi tubuh. Selanjutnya itu ada tenggorokan atau trakea. Trakea adalah saluran udara yang menghubungkan dengan paru-paru. Udara dihirup akan melewati trakea sebelum masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya itu ada paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini ada yang dinamakan dengan alveolus. Alveolus itu tempat pertukaran udara. Jadi di sini nanti ada bulut-bulut kayak gini nih. Itu tempat pertukaran udara. Yang terakhir itu ada diafragma tadi, yaitu otot yang terletak di bawah paru-paru. Selanjutnya itu ada proses pernapasan. Proses terdiri dari dua, yaitu pertama inspirasi adalah proses menghirup udara sehingga oksigen masuk ke dalam paru-paru. Dan yang kedua itu ada ekspirasi adalah proses menghembuskan udara. Kalau inspirasi itu tadi masuk, kalau eks itu keluar. Yang dikeluarkan itu karbon dioksida. Nah, selanjutnya itu ada gangguan sistem pernapasan. Untuk tubuh kita, yang pertama itu ada flu, yang kedua ada asma, yang ketiga ada pneumonia. Yang flu itu adalah gangguan pernapasan karena virus menyebabkan hidung tersumbat dan bersin. Kalau kalian terlalu sering terkena debu atau asap kendaraan, nanti kalian bisa flu karena terkena virus. Terus selanjutnya ada asma, itu gangguan pernapasan yang membuat nafas itu menjadi sesak dan bunyi. Yang selanjutnya itu ada cara mencegah untuk kesehatan pernapasan kita. Itu yang pertama, bernafas melalui hidung. Terus yang ketiga itu ada olahraga teratur. Yang keempat itu ada menjaga kebersihan. Dan selain itu juga kita harus tidak merokok atau menghindari asap rokok. Nah, untuk jadi presentasi ibu ini adalah sistem pernapasan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan memahami sistem pernapasan dan cara menjaga kita dapat hidup lebih sehat. Dari penjelasan ibu ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke. Jadi ini sudah selesai tugasnya sebanyak. Oke. Ini ibu ada tugas untuk kalian dikerjakan secara individu. Untuk kelas 2 bisa mengerjakan atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa. Kelas 5 sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Kelas 2 sudah selesai? Sudah. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian dari kelas 2 dulu ya. Untuk nomor kepala 2, kalian boleh maju mempresentasikan hasil kerjanya. Di sini gambar pertama ada persegi panjang, kemudian gambar yang kedua ada persegi, kemudian gambar yang ketiga jejak
benjang, kemudian ada gelang ketupat. Kemudian yang bangun segi pendek itu ada segi 5, kemudian segi 6. Kemudian yang bangun segitiga ada segitiga sembarang sama kaki, kemudian ada segitiga sama sisi, kemudian yang terakhir adalah lingkaran. Untuk yang gambar rumahnya sudah dikerjakan belum? Sudah. Oke, yuk dijelaskan sekalian kepada teman-temannya. Untuk yang pertama ada lingkaran itu ada 10, kemudian yang kedua itu persegi panjang ada 5, kemudian yang nomor 3 segi banyak segi 6 itu ada 3, kemudian yang keempat itu persegi itu ada 5, kemudian yang kelima itu ada segitiga itu ada 2, kemudian yang keenam itu segi 5 itu 2. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Erika dari kepala nomor 2. Yang lainnya ada yang berbeda atau ingin menanggapi? Semuanya sama. Oke, sama. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Jadi bangun dasar itu ada apa aja? Ada Segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, segi lima, segi benjang. Oke. Selanjutnya boleh kalian estafetkan ke kelompok lain untuk nanti ibu ambil tugasnya. Untuk kelas 5 kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Di sini saya mau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan. Sistem pernapasan bernapas itu untuk manusia bernapas untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan tubuh. Organ utama dalam sistem pernapasan manusia ada hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Oke, bagus. Nah, selanjutnya nih proyek dari kelompok kalian. Benar enggak nih? Dari tantangannya. Silakan dibaca. Ya. Yang pertama ada yang paling atas itu ada hidung, yang kedua faring, yang ketiga ada laring, terus keempat trakea, kelima bronkus bronkiolus, keenam alveolus, terakhir ada diafragma. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Safa. Untuk selanjutnya ada yang ingin menanggapi dari kelas 5? Ya, Ada yang ingin ditanyakan? ya. Oke, baik dari kedua kelas 2 dan kelas 5 ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Ibu ada soal evaluasi bisa dikerjakan sekarang saja ya. Oke, sudah selesai atau belum? sudah. Sudah. Ibu kelas 5 sini tugasnya, terima kasih. Kedua. Baik, terima kasih untuk hasil kerja kalian hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi enggak? Tidak. Enggak ada, berarti sudah jelas semua ya. Selanjutnya, apa yang membuat kalian senang? Senang nggak sekarang hari ini? Senang. Untuk kelas 5 senangnya kenapa nih? Menempel. Nempel. Kelas 2 Foto-foto. oke, foto-foto. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini
untuk kelas 2 dan kelas 5 kita tutup bersama-sama. Untuk kelas 2 boleh memimpin berdoa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih